Pernah nggak lo ngerasa kayak lo lagi dipermainkan? Kayak ada bahasa rahasia yang cewek-cewek pakai, tapi lo nggak ngerti sama sekali. Serius, gue udah lihat banyak cowok yang patah hati, buang-buang waktu, dan hidupnya jadi kacau balau cuma karena mereka kejebak trik yang sama berulang kali. Tapi hari ini, kita bakal ubah itu semua. Kita bakal bongkar 10 trik paling gede yang cewek sering pakai buat mainin lo. Karena trik-trik ini bisa ngabisin waktu, duit, dan harga diri lo. Tapi santai bro, begitu lo lihat video ini, lo bakal kebal sama permainan ini. Gak usah basa-basi lagi bro, langsung kita mulai. Yang pertama, aku gak pernah ngerasa kayak gini sebelumnya. Kata ini dirancang buat bikin lo ngerasa spesial, kayak lo lagi berhasil ngebobol pertahanan dia. Tapi seringnya ini cuma kalimat standar buat bikin lo tetap invest ke dia. Gue pernah lihat ini dipakai ke beberapa cowok sekaligus. Masing-masing yakin dia yang paling spesial. Ini trik buat bikin lo terus berusaha lebih keras. Karena siapa sih yang gak pengen ngerasa unik? Tapi kenyataannya, kata-kata cuma sekedar kata-kata. Lihat gimana dia memperlakukan lo. Bukan cuma apa yang dia omongin. Kalau tindakannya gak sesuai sama omongannya, itu cuma omong kosong bro. Yang kedua, aku cuma nyari hubungan santai. Yang ini tricky banget bro, karena sering dipakai buat bikin lo tetap standby. Dia mau perhatian lo, tapi gak mau berkomitmen. Begitu ada orang lain yang menarik perhatiannya, lo bakal ditinggal begitu aja. Gue lihat banyak cowok kejebak di siklus ini. Mikir kalau mereka nunggu lebih lama, hubungan bakal jadi lebih serius. Tapi faktanya, kalau dia nggak ngasih prioritas ke lo sekarang, dia nggak bakal tiba-tiba berubah pikiran. Kalau lo nyari lebih dari sekedar hubungan santai, pastiin dia juga ada di halaman yang sama. Atau lo cuma bakal buang waktu lo bro. Yang ketiga, aku nggak kayak cewek-cewek lain. Frase ini sering banget dipakai buat bikin dia kelihatan stand out. Biar lo percaya kalau dia itu spesial di tengah-tengah dunia yang sama aja. Tapi kalau dia terus ngomong kayak gini, besar kemungkinan dia nggak nunjukin itu lewat tindakan. Itu sering dijadiin cara buat ngebenerin kelakuan aneh atau buat bikin lo tetap penasaran dengan ngeklaim dia punya aturan yang berbeda. Padahal keunikan asli nggak perlu diomongin. Itu kelihatan lewat tindakan. Lihat gimana dia ngadepin tantangan, gimana dia memperlakukan orang lain, dan seberapa konsisten dia dengan omongannya. Kalau nggak sesuai, itu cuma lain buat bikin lo tetap hokek. Yang keempat, aku sibuk banget. Lo kirim pesan, udah kekirim, mungkin dia udah baca, tapi nggak ada balasan. Jam-jam berlalu, bahkan hari. Akhirnya dia bilang, maaf ya, aku sibuk banget. Kedengarannya familiar nggak? Realitanya, kalau seseorang emang tertarik, mereka bakal nyempetin waktu. Dia bisa aja sibuk kerja, nongkrong sama teman-teman atau sama keluarga. Tapi kalau dia benar-benar suka sama lo, dia bakal cari cara buat ngasih tahu lo. Yang kelima, kamu terlalu baik buat aku. Yang ini kadang kedengarannya kayak pujian. Lo mungkin mikir dia bilang seakan lo cowok keren. Tapi kenyataannya, ini cara halus buat nolak lo. Dia sebenarnya bilang lo bukan yang dia cari. Tapi dia nggak mau nyakitin lo secara langsung. Gue udah lihat kalimat ini bikin kepercayaan diri cowok-cowok pada hancur. Bikin mereka mikir mereka yang bermasalah. Padahal sebenarnya ceweknya aja yang nggak terlalu tertarik. Ingat bro, orang yang benar-benar pengen bareng lo, nggak bakal dorong lo pergi. Jangan biarin kalimat ini nahan lo. Sadari maksudnya dan pergi dengan harga diri lo tetap utuh. Yang keenam, aku belum siap buat hubungan serius. Kalimat ini adalah ultimate letdown. Dia bilang dia nggak nyari yang serius. Tapi kalau cowok yang benar-benar dia mau datang, dia bakal siap dalam sekejap. Ini bukan soal timing bro, tapi soal seberapa tertariknya dia. Kalau dia ngelihat masa depan bareng lo, dia bakal kasih tempat buat itu. Nggak peduli apapun yang terjadi di hidupnya.
Gue kenal cowok-cowok yang buang-buang waktu buat nungguin cewek yang terus bilang belum siap. Tapi tiba-tiba, cewek ini serius sama cowok lain. Intinya, jangan nungguin dia berubah pikiran. Kalau dia bilang gak siap seriusan sama lo, waktunya lo serius nyari yang emang siap buat lo. Yang ketujuh, aku butuh ruang. Yang ini rasanya kayak kematian perlahan buat hubungan. Kadang emang orang butuh waktu buat ngurusin perasaannya atau urusan pribadinya. Tapi seringkali, ini cuma cara buat ngejauh perlahan tanpa harus bilang putus. Gue sering banget lihat cewek bilang butuh ruang. Terus gak lama kemudian, dia ngilang beneran. Kalau dia terus-terusan minta ruang, waktunya lo pikirin lagi apa yang sebenarnya terjadi. Orang yang benar-benar pengen bareng lo, gak bakal butuh jarak sebanyak itu. Jangan biarin kalimat ini bikin lo nungguin tanpa kepastian. Yang kedelapan, aku gak mau ngerusak pertemanan kita. Ini klasik banget buat nge-friendzone. Dia suka waktu lo ada, senang dapat perhatian lo, tapi gak mau lebih dari itu. Dia pakai kalimat ini biar lo tetap ada di lingkaran dia, tanpa ngasih lo kesempatan buat hubungan yang lebih serius. Ini jebakan yang rumit, karena mainin keinginan lo buat tetap dekat. Gue udah lihat banyak cowok nungguin pertemanan ini buat berkembang jadi sesuatu yang lebih. Tapi akhirnya kecewa, begitu cewek itu mulai pacaran sama orang lain. Kalau lo mau lebih dari sekedar temen, jujur aja bro, jangan biarin kalimat ini bikin lo terus-terusan kejebak. Yang kesembilan, aku udah move on dari mantan. Dia bilang udah move on dari masa lalunya, tapi sesekali mantannya muncul di obrolan. Mungkin dia masih kepo sama mantannya lewat sosial media. Atau bahkan lebih parah lagi, masih suka ngehubungin. Ini red flag gede banget bro, karena artinya dia belum sepenuhnya hadir buat lo. Gue pernah lihat hubungan yang serius dibayangi sama mantan, bikin keraguan dan rasa nggak aman. Kalau dia benar-benar udah move on, tindakannya bakal nunjukin itu. Tapi kalau dia masih kepikiran masa lalu, tandanya dia belum siap buat komitmen sepenuhnya sama yang baru. Jangan jadi rebound atau cadangan buat orang-orang yang masih stuck di masa lalu. Yang ke-10, aku nggak butuh cowok. Meskipun independen itu kualitas yang keren, kadang-kadang kalimat ini dipakai buat nutupin kerentanan atau buat ngejauh dari lo. Ini caranya buat nunjukin kalau dia yang pegang kendali, biar nggak kelihatan terlalu butuh atau ngebutuhin lo. Tapi kenyataannya, semua orang butuh koneksi, dukungan, dan kebersamaan. Kalimat ini bisa bikin jarak dan bikin lo ngerasa dia nggak tertarik. Padahal sebenarnya mungkin dia tertarik. Gue pernah lihat ini dipakai sebagai mekanisme pertahanan biar nggak disakiti atau biar tetap pegang kendali. Lo harus paham bro, kalau hubungan yang sehat butuh keterbukaan dan kerentanan dari dua belah pihak. Kalau dia terus-terusan bilang nggak butuh siapa-siapa, bisa jadi itu caranya buat jaga jarak dari lo. Oke bro, sekarang lo udah punya arsenal lengkap soal kebohongan-kebohongan paling umum yang cewek pakai. Ini bukan soal jadi orang yang curigaan atau nggak percaya sama setiap kata yang diomongin. Tapi ini soal ngelihat pola dan tetap satu langkah di depan. Hubungan itu seharusnya saling, penuh rasa hormat, dan jujur. Kalau lo bisa ngelihat lewat permainan ini dan tahu apa yang harus diperhatiin, lo bakal punya kekuatan buat milih siapa yang layak dapetin waktu lo, siapa yang layak buat lo invest, dan siapa yang cuma main-main. Lo berhak dapat seseorang yang benar-benar all in buat lo, yang menghargai lo, dan ngasih energi yang sama. Terima kasih, semoga bermanfaat.